Halo semuanya, Ultraman Decker episode 14 akhirnya sudah tayang. Baru saja masuk ke bagian kedua series ini, kita sudah mendapat episode yang gila keren parah cuy. Dari sinilah cerita yang sebenarnya akan dimulai. Setelah episode 1 sampai 10 cuman pengenalan saja. Misteri tentang Decker, Sofia, dan masa depan akan jadi fokus utama selanjutnya ya. Yang pastinya bikin penasaran banget. Kalau begini terus, bisa-bisa Decker beneran jadi series TDG New Gen terbaik sesuai kata sutradaranya. Seperti biasa, kita akan membahas alur cerita secara singkat dan hal menarik apa saja yang ada di episode kali ini. Episode dimulai dengan Ultraman Decker dan Traveser yang berhasil mengalahkan Kaiju Noisler. Melihat kerjasama mereka berdua, para warga mulai mengagumi Decker dan Traveser hingga membuat Asumi tersipu malu. Namun hal itu membuat Sawa kepikiran soal perkataan Kapten bahwa para Kaiju sering muncul karena menganggap Traveser sebagai ancaman. Sementara itu, Asakage dengan aneh mengucapkan beberapa kata seperti bunga, pepohonan, langit, laut, dan matahari hingga tiba-tiba Asumi datang. Dengan senang, Asumi mengajaknya untuk terus bekerja sama melindungi bumi ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sophiasaurus muncul. Terungkap alasan Neomegas menyalurkan energinya ke dalam tanah, yang ternyata untuk menghidupkan Sophiasaurus ya. Godzilla dan TPU pun berusaha menyerangnya, hingga Asumi harus berubah jadi Ultraman Decker dan bekerja sama lagi dengan Traveser. Aksi mereka membuat Sophiasaurus kewalahan. Namun, tepat sebelum Hanejiro akan menembakkan TR Mega Buster, dia malah error dan kesadarannya kembali ke markas. Ternyata pelakunya adalah Asakage yang mengganti pakaiannya dan membawa pistol bernama Fast Riser. Ia kemudian menggunakan kartunya untuk masuk ke Traveser dan mengungkap tujuan aslinya. Yang ternyata ia menciptakan Traveser untuk mengalahkan Ultraman Decker. Yang tentu saja itu membuat Asumi terkejut. Godzilla dan Decker berusaha melawan namun gagal hingga Asumi pun kembali ke wujud manusianya. Masih dengan kebingungan, Asakage langsung menodong Asumi dan akan segera menghabisinya. Namun tiba-tiba pria lain muncul. Ia dan Asakage tampak saling kenal dan datang dari garis waktu yang berbeda. Pria itu sempat mengatakan nama Lelia yang membuat Asakage marah besar dan masuk ke Traveser lagi. Dengan mengejutkan, pria misterius itu punya Devaser dan mengambil kartu Asumi untuk berubah jadi Ultraman Decker. Dengan gaya bertarung yang jauh berbeda, Decker melawan Sophiasaurus dan Traveser menggunakan Mons Dimension dan mengganti formnya secara bergantian. Bahkan Ryumon sampai sadar ya, kalau Decker yang ini bukanlah Decker yang mereka kenal. Decker yang kehabisan waktu pun adu kosen dengan Traveser yang menembakkan TR Mega Buster. Episode kali ini pun selesai. Yap, rumor tentang Asakage berasal dari masa depan dan feature Decker ternyata benar ya. Itu artinya gerak-gerik mencurigakan dari Asakage bukan hanya kebetulan. Dia memang sudah merencanakan semua ini sejak awal, yaitu menciptakan Traveser yang akan digunakan untuk mengalahkan Ultraman Decker. Bisa dibilang ini agak mengejutkan, karena sebelumnya kita kira kalau Asakage ingin memusnahkan Sofia dengan menciptakan Traveser. Karena memang sejak awal dia berusaha membuat senjata yang bisa mengalahkan Sofia. Tapi tiba-tiba di episode kali ini dia mengatakan ingin memusnahkan Ultraman Decker, bahkan membiarkan Sofia menelan bumi ya. Alasan dia melakukan itu udah pasti ada hubungannya dengan seseorang bernama Lelia yang disebut oleh Future Decker. Soal Future Decker juga masih belum terungkap sepenuhnya, akan dijelasin di episode selanjutnya ya. Apakah dia ini Human Host Decker di masa depan atau Decker itu sendiri dengan human formnya. Tapi harusnya sih Human Host ya. Dan saat pertama kali mendengar suaranya, Asumi merasa tidak asing. Mungkin ya, karena suara pria inilah yang didengarnya selama ini saat berubah jadi Ultraman Decker. Termasuk juga saat pertama kali mereka bertemu ketika Decker memperkenalkan diri pada Asumi dan menyuruhnya menggunakan beberapa kartu lain yang sejauh ini entah datang dari mana. Dan karena dia berasal dari masa depan, Decker yang ini udah pasti jauh lebih unggul ya. Semua kartunya digunakan dengan baik, bahkan formnya itu diganti berkali-kali. Itu jarang banget dilakuin Ultraman lain, termasuk Decker versi Asumi ya. Dan kalau kita lihat gaya bertarungnya, malah lebih mirip dengan Alien Gregor-nya versi Dyna di wujud Imitation Dyna. Terkesan sombong dan sok-sokan. Bisa dibilang beginilah kemampuan Decker jika digunakan ahlinya. Beda dengan Asumi yang baru belajar ya. Dan sadarkah kalau Future Decker tidak menggunakan Dual Sword? Dia hanya menyerang dengan kemampuan asli Decker di ketiga formnya.
Itu wajar ya, karena kita tahu Dual Sword itu diberikan Kengo atau Ultraman Trigger, bukan senjata asli dari Decker. Bisa jadi future Decker tidak tahu soal senjata ini, yang mana Kengo mendapatkan pedang itu dari future Decker, yang kemungkinan timeline-nya sama dengan Asakage dan future Decker. Nah, apakah mungkin Lelia yang disebut future Decker sebenarnya adalah future Yuzare? Melihat ekspresi Asakage yang marah seakan Lelia sudah tidak ada, bisa jadi Yuzare di masa depan juga bernasib sama dengan Yuzare yang versi masa lalu, yaitu mengorbankan diri demi Ultraman. Bedanya yang masa depan demi Decker, sedangkan masa lalu demi Trigger. Kalau benar begitu, peran Asakage di sini mungkin mirip dengan Jabil yang melihat sendiri kematian Yuzare. Karena itulah Asakage dendam pada Decker hingga kembali ke masa lalu untuk menghabisinya. Kata-katanya tentang matahari, laut, langit, pepohonan adalah berbagai komponen yang ada di bumi. Mungkin semua itu akan lenyap di masa depan karena ulah Sofia. Dan untuk mengenang Lelia, Asakage pun mengucapkan kata-kata itu lagi ya. Sama seperti Jabil yang mengatakan Rulueku Laira. Cuman ingat, ini masih teori ya. Fakta sebenarnya akan diungkap di episode-episode selanjutnya. Cuman kalau emang benar begitu, artinya cerita Decker juga ada hubungannya dengan Ultraman Trigger. Harusnya sih emang gitu ya, karena feature Yuzare aja udah muncul. Yang seperti kita tahu kalau Yuzare berperan sangat penting di cerita Ultraman Trigger. Dilihat dari perkataannya Asakage dan future Decker, mungkin rumor kalau di masa depan Sofia masih ada itu juga benar. Bisa jadi mereka juga melawan Sofia di masa depan bersama Lelia, yang adalah orang yang disukai Asakage. Tapi karena kematiannya, Asakage malah kena mental dan ingin mengalahkan Ultraman Decker dengan kembali ke masa lalu dan membuat Traveser. Udah jelas, karena Asakage mengatakan bahwa dia tidak mengincar Asumi, melainkan cahaya yang ada di tubuhnya ya, yang tak lain adalah Decker. Future Decker juga bilang kalau bumi ditelan Sofia bukan sesuatu yang diinginkan Lelia. Ini menarik banget, karena kemungkinan akan diceritakan juga apa yang terjadi di masa depan. Ini sama kayak di Ultraman Trigger ya, bedanya Trigger masa lalu, kalau Decker masa depan. Di rumornya juga mengatakan kalau Asumi akan datang ke masa depan dan bertemu Ultraman Dynas. Belum pasti itu benar atau enggak, cuman kemunculan Asakage dan future Decker ini adalah awal untuk konflik yang sebenarnya. Asakage mungkin cuman orang yang sakit hati dan mengacau di masa lalu. Yang jadi ancaman sebenarnya udah pasti Sofia, yang kalau sampai di masa depan masih ada, artinya mereka bukan musuh biasa ya. Dan di preview untuk episode selanjutnya ada kejutan. Yap, itu adalah Ultraman Dyna, yang mungkin dia disinggung future Decker ya. Rahasia soal Sofia juga akan terungkap, dan sekaligus debut untuk Ultraman Decker Dynamic Type. Kita tunggu saja episode selanjutnya tayang. Excited para guys. Ada pendapat, teori, atau koreksi, terus aja di bawah. Subscribe warna belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.